Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke guys, sebagaimana kita tahu ya teman-teman ya, menjelang open mainnet ini banyak gembar-gembor di luaran sana bahwa Pi Network ini menggunakan web 3 ya guys. Web 3. Dulu ada web 1 ya, web 1 3 web titik 1.0 ya guys, kemudian ada web 2.0 dan web 3.0. Oke guys, di sini saya akan coba membahas ya teman-teman ya. Jadi membahas perbedaan web 1, web 2, web 3, web 2, web 3 yang digunakan oleh Pi Network ini ya guys ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Oke, web 1.0, kemudian web 2.0 dan web 3 3.0. Nah, ini guys ya. Web 1.0 ini ya guys ya, mengacu pada tahap pertama dari evolusi World Wide Web. Oke guys, yang kita kenal sekarang itu WWW ya guys ya, atau WWW. Sebelumnya hanya ada beberapa pembuat konten di web 1.0 dengan sebagian besar pengguna merupakan konsumen konten. Kemudian, halaman web pribadi adalah umum, terutama terdiri dari halaman statis yang dihosting di server web yang dijalankan ISP atau layanan hosting web gratis. Namun, seiring perkembangannya, kita mengetahui bahwa web terus berkembang dari mulai web 1, web 2, dan web 3 guys. Oke guys, kita langsung aja ya. Oke, di sini ada beberapa perbedaannya ya guys ya. Web 1, web 2, web 3 ya guys. Web 3 ini yang dipakai oleh Pi Network ini nanti guys. Tentu perbedaannya ya teman-teman ya. Web 1, web 2, web 3 tentu kalau dalam masalah kecanggihan ya guys. Ini masih canggih web 3. Web 3 ini yang akan kita pakai nanti di browsernya Pi Network guys. Di web 1, iklan di situs web saat berselancar di internet dilarang. Selain itu, di web 1.0, Ofoto adalah situs web fotografi digital online, di mana pengguna dapat menyimpan, berbagi, melihat, dan mencetak gambar digital. Nah ini guys, ini web 1 ya teman-teman ya. Web 1 adalah jaringan pengiriman konten atau CDN yang memungkinkan tampilan potongan informasi di situs web. Ini dapat digunakan sebagai situs web pribadi. Ini memiliki directory yang memungkinkan pengguna untuk mengambil bagian tertentu dari informasi. Oke, di sini ada ya guys ya, ada 4 esensi desain situs web 1 ya guys. Oke, jadi biar kalian tahu ya teman-teman ya, perbedaannya web 1, web 2, web 3 akan saya teruskan lagi ya guys. Oke, yang pertama ya teman-teman ya, esensi dari desain situs web 1.0. Nah, ini yang pertama adalah halaman statis. Kemudian esensi yang kedua, konten disajikan dari sistem file server. Kemudian yang ketiga, halaman yang dibuat menggunakan server side include atau Common Gateway Interface atau CGI. Kemudian esensi yang keempat, bingkai dan tabel digunakan untuk memposisikan dan menyelaraskan elemen pada halaman. Kemudian selanjutnya web 2 ya guys ya, dan fitur utamanya. Nah, ini pada tahun 2004 ketika kata web 2.0 menjadi terkenal, maka karena konferensi web 2.0 pertama kemudian dikenal sebagai KTT web 2.0 yang diadakan oleh tim ONR_Riley dan Dale Dougherty. Istilah ini diciptakan oleh Darcy Dinucci pada tahun 1999. Kemudian web titik 2 merujuk ke situs web di seluruh dunia yang menyoroti konten buatan pengguna, kegunaan, dan interoperabilitas untuk pengguna akhir. Web 2.0 juga disebut web sosial partisipatif. Nah ini guys ya, bahasanya memang agak sulit dimengerti ya guys ya. Ini tidak merujuk pada modifikasi spesifikasi teknis apapun,
Tetapi untuk memodifikasi cara halaman web dirancang dan digunakan. Nah ini guys, web 2 saja ya teman-teman ya. Web 2 ini aja udah canggih ya, apalagi web 3 nanti yang dipakai Pi Network guys. Apa nggak keren coba? Peralihan itu menguntungkan tetapi tidak terasa ketika perubahan terjadi. Interaksi dan kolaborasi satu sama lain dimungkinkan oleh web 2.0 dalam dialog media sosial sebagai pencipta konten buatan pengguna dalam komunitas virtual. Web 2.0 adalah versi yang disempurnakan dari web 1.0. Oke guys, di sini juga ada beberapa fitur utama web ya. Yang pertama ya guys, pemilahan informasi secara bebas. Nah, ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil dan mengklasifikasikan informasi secara kolektif. Kemudian guys, fitur yang kedua, dynamic content that is responsive to user input. Yang ketiga, information flows between the site owner and site users using evaluation and online commenting. Kemudian yang keempat guys, API yang dikembangkan untuk memungkinkan penggunaan sendiri seperti oleh aplikasi perangkat lunak. Nah yang kelima guys, akses web mengarah pada masalah yang berbeda dari basis pengguna internet tradisional hingga berbagai pengguna yang lebih luas. Nah ini guys, kemudian bagaimana dengan web 3.0? Nah ini yang akan digunakan oleh Pi Network ya guys ya. Web 3.0 mengacu pada evolusi pemanfaatan web dan interaksi yang mencakup mengubah web menjadi database dengan integrasi DLT atau blockchain teknologi. Nah ini guys, web 3 ini, nah ini gembar-gembornya ya guys. Jadi web 3 ini adalah blockchain guys, dan data tersebut dapat membantu membuat kontrak cerdas berdasarkan kebutuhan individu. Nah ini guys, ini web 3 ini yang digunakan oleh kripto ya guys ya, jadi menggunakan blockchain. Hal tersebut memungkinkan upgradasi dari back end web. Nah setelah lama berfokus pada front end web 1, web 2, web 3, ada istilah yang digunakan untuk menggambarkan banyak evolusi penggunaan web dan interaksi di antara beberapa jalur. Nah dalam hal ini data tidak dimiliki tetapi dibagikan, tetapi tetap, di mana layanan menunjukkan tampilan yang berbeda untuk web yang sama atau data yang sama. Nah ini guys, di sini ada beberapa fitur utama ya yang dapat membantu kita mendefinisikan web 3. Oke, yang pertama web semantik. Nah, evolusi web yang berhasil melibatkan web semantik. Web semantik meningkatkan teknologi web dalam permintaan untuk membuat ya guys, berbagi, kemudian menghubungkan konten melalui pencarian dan analisis berdasarkan kemampuan untuk memahami arti kata, bukan pada kata kunci atau angka. Kemudian ya guys ya, yang kedua itu kecerdasan buatan. Nah ini guys, kecerdasan buatan ini sudah banyak ya guys ya diciptakan oleh orang Amerika, oleh orang Eropa ya teman-teman ya. Seperti robot. Nah, sekarang kan robot sudah pinter ya guys ya. Robot sekarang sudah seperti manusia malahan. Nah ini menggabungkan kemampuan ini dengan pemrosesan bahasa kami. Di web 3, komputer dapat membedakan informasi seperti manusia untuk memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih relevan. Mereka menjadi lebih cerdas untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga guys, grafik 3D. Nah, desain 3 dimensi menggunakan secara luas di situs web dan layanan di web 3. Nah ini guys, konsep 3D nih guys ya, 3D nih ya, ini merupakan web 3 ya guys ya. Panduan museum permainan komputer Eniaga konteks geospasial adalah contoh yang menggunakan grafik 3D. Kemudian yang keempat guys, konektivitas. Nah ini, dengan web 3.0 informasi lebih terhubung berkat metadata semantik. Akibatnya pengalaman pengguna berkembang ke tingkat konektivitas lain yang memanfaatkan semua informasi yang tersedia. Kemudian yang kelima guys, konten ubiquity dapat diakses oleh banyak aplikasi. Nah ini guys,
Kemudian yang keenam DLT dan kontrak cerdas atau smart contract. Nah, ini yang digunakan oleh teknologi yang digunakan oleh cryptocurrency ya guys ya. Dengan integrasi kontrak pintar yang tidak memerlukan perantara untuk menjadi penjamin untuk membuat kontrak itu terjadi setelah sebab tertentu berdasarkan data dari DLT tersebut. Itulah ulasan mengenai web 123 dengan perbedaannya. Nah, ini ya guys ya. Jadi itu perbedaan web 1, web 2 ya guys ya. Web 1 dulu digunakan oleh Bitcoin, web kedua digunakan oleh Ethereum ya guys ya, dan web 3 ini digunakan oleh Pi Network guys. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini apa ya guys ya? Sekelibat ya, kok sekelibat ya guys. Jadi ini sedikit pembahasan ya guys ya. Perbedaan web 1, 2, 3 ya guys ya. Oke. Ini saja informasinya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik petirnya ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.